Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Linggo Post Channel dimanapun Anda berada. Hari ini siang cukup terik. Ini pukul 14 ya, 14 waktu Indonesia Barat. Saya ditemani oleh dua orang seperti biasa, sama Kak Edi dan Kak Daka untuk bersama menjumpai pemirsa yang kita sudah lama sekali kita off. Alhamdulillah baru saja kita sukses menyelenggarakan kegiatan roadshow lomba mewarnai tingkat kecamatan di Kabupaten Musirawas. Yang kita warnai itu logo Musirawas Mantap. Mungkin ada yang teman-teman yang sempat ikut ya di event-event kami. Dan kali ini istimewanya saya dapat tamu dari Rumah Sakit Siloam Silampari. Lokasinya di Kota Lubuk Linggau, sangat strategis di Kompleks Lipo Plaza Lubuk Linggau. Mungkin ada teman-teman yang pernah berobat ke sini dan berkesan sama dokter satu ini. Kita langsung kenalan dengan Dr. Novianti Sari SPJP. Saya selamat siang, dokter. Siang. Wah, dokter cantik sekali. Ini kali kedua ya kita jumpa ya. Iya. Kali pertama saya sempat jumpa dengan beliau saat beliau kasih sosialisasi tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung. Nah, kali ini lagi-lagi kita belajar tentang menjaga kesehatan jantung. Yang paling saya ingat dari kata-kata beliau adalah jantung adalah teman pertama ya. Teman pertama kita yang pertama kali menandakan kehidupan dan yang mengakhiri kehidupan. Wes. Jelas banget rasanya. Jadi kalau kita sampai nggak menyimak paparan beliau pada siang hari ini, rasanya nyesel banget. Oke dokter, dokter Novianti ini kalau bisa dijumpai di Siloam setiap hari apa? Saya setiap hari di Siloam, dari Senin sampai Jumat, dari jam 16 sampai selesai. 16 sampai selesai. Jadi kalau mau konsultasi tentang jantung, kesehatan jantung, atau mungkin ingin mencoba beberapa layanan untuk menjaga kesehatan jantung di Rumah Sakit Siloam Silampari, bisa langsung menemui beliau setiap hari mulai pukul 16 ya waktu Indonesia Barat. Oke. Hari ini kita khusus kebetulan dokter ini ingin menyampaikan tentang pembengkakan jantung. Tapi sebelum ke ranah yang lebih serius ya, seperti apa sih sebenarnya pembengkakan jantung, kita mau tanya dulu. Sebenarnya seperti apa cara terbaik kita untuk menjaga kesehatan jantung, dok? Oke, jadi ya seperti yang sudah dijelasin tadi di awal. Jadi memang jantung itu adalah organ yang paling penting di tubuh kita karena ya jantung kita berdetak artinya kita hidup ya. Jadi memang cara kita menjaga kesehatan jantung itu ada banyak ya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu saja dengan menjaga pola makan, karena kalau kita makan sembarangan mulai dari usia muda, resikonya kita akan mengalami diabetes atau kolesterol, sehingga diabetes dan kolesterol ini pada ujungnya akan mengakibatkan komplikasi pada jantung. Selain itu juga berolahraga teratur ya. Jadi olahraga yang dianjurkan pada kasus-kasus jantung atau pada secara umum adalah olahraga secara rutin ya, minimal 3 kali sampai 5 kali seminggu ya, dengan durasi minimal 30 menit sampai 1 jam, seperti itu. Dilakukan secara rutin dengan tujuan pertama menjaga kebugaran tubuh dan juga menjaga jantung kita agar tetap sehat. Selain itu tentu saja kurangi stres ya, karena stres juga dapat memicu masalah jantung di kemudian hari. Stres akan menyebabkan tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon yang pada akhirnya dapat berakibat pada jantung kita, seperti itu. Ih, berat ya. Mulai dari olahraga ini ada yang kesinggung pasti. Kak Edi gimana? Kak Edi setelah menyimak harus olahraga nih 3 kali minimal 1 minggu. Iya ya, dalam durasi waktu masing-masing 30 menit. Olahraganya apa, dok? Yang kalau misalkan kayak kita yang kerjanya rutin ya, harus ada di kantor misalkan, itu yang paling santai apa sih olahraganya? Apa harus jalan kaki atau apa gitu? Jadi yang paling gampang tentu saja dapat dilakukan dengan cara berjalan kaki. Jadi berjalan kaki itu udah paling minimal banget ya, jalan kaki ya minimal 30 menit. Kalau sekarang juga sebenarnya olahraga yang dianjurkan itu bebas ya kalau memang pada masih usia muda. Cuma memang yang dianjurkan adalah tipe-tipe olahraga kardio seperti berjalan kaki, jogging, lari, dan bersepeda yang lagi ngetren sekarang sejak zaman pandemi ya, seperti itu. Kalau seandainya nih dok, kita kan nggak punya waktu tuh dalam 1 minggu untuk olahraga. Akhirnya kita rapel sih di hari Sabtu pagi atau Sabtu sore misalkan, boleh nggak sih kayak gitu?
Sebenarnya ya kalau memang benar-benar nggak bisa sekali ya tetap disarankan kalau ada waktu ya juga boleh gitu. Cuma memang lebih baik ya diatur 3 kali seminggu karena kan sebenarnya misalnya berjalan selama 30 menit kan mungkin atau naik sepeda selama 30 menit kan sebenarnya tidak terlalu lama ya. Sebenarnya bisa di squeeze di aktivitas kita sehari-hari. Misal kita berjalan kaki ke pasar seperti itu. Jadi misalnya daripada kita dikit-dikit naik mobil, kita bisa naik sepeda seperti itu. Oke, gitu. Jadi tipsnya kita nggak mesti harus jogging di di lapangan yang bagus atau di tempat olahraga khusus ya. Bisa sambil berangkat kerja, bisa sambil mungkin kita di rumah sambil loncat-loncat ya Dok ya. Bisa juga olahraga. Oke. Nah, kita kan kadang kalau baca-baca di artikel ya, orang-orang yang sakit jantung kebanyakan di usia di atas 40 tahun. Atau sebenarnya kalau pasien dokter ada juga Dok di bawah 40 tahun? Jadi sebenarnya penyakit jantung itu sangat luas ya. Ada banyak tipe. Yang paling sering kita dengar ya penyakit jantung koroner. Itu yang katanya penyempitan jantung ya. Kalau bahasa awamnya penyempitan jantung. Nah ini memang kalau penyempitan jantung koroner itu sering, sebenarnya bukan sering ya. Menurut data epidemiologi, dia beresiko pada kalau laki-laki di atas 40 tahun, kalau wanita di atas setelah usia menopause kurang lebih 50-55, di atas 55 kurang lebih ya, lebih tinggi resikonya dibandingkan orang usia muda. Tetapi zaman sekarang ya orang makan junk food, udah merokok sejak kecil, aktivitas sedentary, jadi akibatnya usia ini bisa lebih muda dari angka tersebut. Ini kan epidemiologi secara global ya, rata-rata orang sakit jantung koroner di atas usia 40, tapi ya bisa-bisa aja dia nyerang lebih muda. Ya saya waktu itu pernah dapat pasien ya usia 17 tahun sudah melakukan operasi bypass seperti itu. Karena penyempitan koronernya udah sangat banyak. Nah, tapi kalau selain penyakit jantung koroner seperti penyakit jantung bengkak atau penyakit jantung katup atau penyakit jantung bawaan itu dapat menyerang range usia kapanpun. Jadi nggak ada usia spesifik gitu. Lebih yang tadi ada faktor resiko usia 40 atau 55 itu pada penyakit jantung koroner. Tapi kalau selain itu bisa kapan aja. Malah kalau penyakit jantung bawaan ya dari lahir dia udah sakit jantung gitu. Jadi sebenarnya luas sekali lingkupnya. Oke. Jadi banyak banget kalau kita membahas banyak banget jenis-jenis penyakit jantung ya Dok. Untuk pertemuan kali ini kita spesialis dulu deh untuk tentang penyakit pembengkakan jantung. Nah kalau pembengkakan jantung tuh gejalanya gimana Dok? Jadi mungkin kita ke definisi dulu ya. Boleh. Pembengkakan jantung itu artinya ya itu kan sering ya kalau berobat pasien-pasien tuh berobat di puskesmas atau di mana dibilang atau di dokter lain ya dibilang ada ini masalahnya jantung bengkak gitu. Ya itu sangat sering kita dengar sehari-hari. Jadi pembengkakan jantung itu artinya ya jantungnya membesar ya, terlihat secara bahasanya bengkak artinya terlihat membesar. Nah, tetapi pembengkakan jantung ini banyak sebabnya yang dapat mengakibatkannya. Nah, kita bagi menjadi 2 golongan utama ya. Apakah kita bilang hipertrofi atau dilatasi. Kalau hipertrofi artinya ototnya yang menebal. Tetapi sebenarnya secara ukuran bentuk dari luar dia tidak membesar. Jadi dia menebal ke dalam gitu. Seperti kita bilang hipertrofik. Jadi otot jantungnya yang menebal seperti itu. Kalau dilatasi artinya ya dia melebar semua. Jadi kayak melar gitu ya bahasa kasarnya melar gitu. Nah, penyebabnya banyak ya, kalau kita jabarin satu-satu banyak banget, tapi yang paling sering ya salah satunya adalah hipertensi ya, kemudian diabetes, kemudian riwayat penyakit jantung koroner. Jadi dulu dia misalnya penyakit jantung koroner, dia serangan jantung. Akibatnya ya bisa aja ada bagian jantung yang rusak sehingga jantungnya mulai membengkak gitu. Jadi waktu dilakukan pemeriksaan jantungnya udah bengkak gitu. Jadi akibat komplikasi dari penyakit jantung koroner. Atau ya terjadi kerusakan otot. Jadi otot jantungnya dari sononya mengalami kerusakan yang kita bilang namanya kardiomiopati. Kardiomiopati ini sendiri banyak banget jenisnya. Jadi kita namain berdasarkan penyebabnya gitu. Tapi secara umum kalau kita curiga kelainannya adalah karena kerusakan otot, kita bilang kardiomiopati gitu. Nama depannya tergantung dari penyebabnya. Oh gitu. Jadi gejalanya apa tuh Dok biasanya? Kalau yang paling sering dokter jumpain tuh apa? Kalau pembengkakan jantung gejalanya paling sering sesak nafas. Sebelah sini. Sesak nafas. Jadi kalau sesak nafas aja nggak kelihatan di mana gitu. Kalau penyempitan jantung koroner lebih ke arah nyeri dada. Oke. Tapi kalau
Kalau pembengkakan jantung sesak nafas, ya bisa di tengah, bisa juga ke kiri, atau dia misalnya paling gampang dia naik tangga atau melakukan aktivitas. Misalnya saya tuh dulu kalau naik tangga dari rumah saya lantai 1 ke lantai 2 saya nggak ada keluhan. Tapi sekarang saya naik beberapa anak tangga sudah ngos-ngosan. Oh gitu. Nah seperti itu ya, udah mulai sesak rasanya. Atau saya kalau tidur langsung batuk. Saya kalau tidur telentang langsung batuk. Tapi kalau saya duduk hilang batuknya. Oh gitu. Kayak gitu. Atau saya sering malam-malam kebangun kayak tiba-tiba nggak ada udara. Tiba-tiba kayak kehabisan nafas. Itu juga keluhan yang sering dialami oleh pasien. Atau ya paling jelas ya datang dengan keluhan sesak hebat. Kalau datang dengan keluhan sesak hebat ya udah jelas ya bentuk pasiennya itu biasa langsung ke UGD, biasanya udah nggak bisa kontrol ke poliklinik karena kan udah sesak sekali seperti itu. Tapi kalau keluhan-keluhan yang lebih ringannya yang seperti saya sebutkan tadi, jadi cepat lelah ya, maksudnya cepat ngos-ngosan, cepat lelah, kemudian sesak di malam hari ya, atau batuk malam hari yang dicetuskan waktu pasien itu tidur telentang. Oh gitu. Oh ada lagi kaki bengkak. Kaki bengkak. Kayak orang hamil itu ya? Iya, kaki bengkak. Jadi kaki nggak ada apa-apa kok kaki saya udah bengkak gitu. Nah, jari itu juga atau kaki itu dok? Kaki, punggung kaki. Punggung kaki. Punggung kaki. Jadi biasanya kalau ada punggung kaki bengkak, ya itu juga bisa jadi salah satu gejala mungkin awal-awal dari pembengkakan jantung. Nanti tentu saja akan kita evaluasi apakah memang bengkaknya dari jantung atau tidak. Karena kan bengkak ada banyak faktor ya. Ibu hamil bisa kaki bengkak, ya. Orang kita duduk kerja seharian juga mungkin kaki kita juga bisa bengkak, ya. Jadi kita banyak penyebabnya. Tapi salah satunya kita bilang pembengkakan jantung juga bisa mengakibatkan jantung bengkak. Nah, jantung bengkak ini sendiri itu adalah istilah awam, tapi kita translatekan ke medis, nama penyakitnya adalah gagal jantung, seperti itu. Bilang gitu ya, gagal jantung. Iya, jadi kita definisi medisnya gitu. Pembengkakan jantung hanyalah gambaran secara kita bilang namanya anatomical ya. Jadi kelihatannya oh ya jantungnya bengkak gitu. Tapi tidak ada diagnosa jantung bengkak, nggak ada. Kita translate menjadi kalau bahasa Inggrisnya congestive heart failure, atau kalau bahasa Indonesianya gagal jantung kongestif kayak gitu. Oke. Biasanya dok, dari gejala awal ke gejala berat itu kan biasanya kalau gejala awal pemirsa mungkin menyepelekan ya, udah paling gara-gara aku naik tangga aja gitu, atau paling ini gara-gara di mobil kelamaan, biasanya kalau bengkak kakinya. Seandainya itu disepelekan, itu biasanya efek terberatnya itu dirasakan berapa hari kemudian? Ini tidak bisa kita prediksi ya? Tidak bisa kita prediksi, ya. Karena ada orang yang compliance jantungnya baik. Jadi walaupun dia kaki bengkak selama misalnya beberapa bulan, dia masih belum timbul yang berat gitu. Jadi itu biasanya karena compliance jantungnya masih baik. Tapi kalau misalnya orangnya compliance-nya buruk, ya maksudnya compliance itu kayak pliabilitas daripada jantungnya, jantung kita kan berkontraksi ya. Jadi kalau dia tidak, istilahnya mungkin secara awam tidak kuat ya. Kalau dia tipe yang tidak kuat, ya bisa langsung tiba-tiba sesak hebat gitu. Bahkan nggak perlu diawalin oleh yang saya bilang tadi. Contohnya pliabilitasnya yang kurang baik itu biasanya pada kasus-kasus penyakit jantung bengkak atau gagal jantung ya, akibat dari serangan jantung. Biasanya kalau serangan jantung tiba-tiba terus dia gagal jantung akibat serangan jantung, itu biasanya keluhannya langsung hebat. Tapi kalau dia secara kronis, misalnya seperti dia riwayat hipertensi atau riwayat darah tinggi sudah 5 tahun atau 10 tahun, biasanya itu keluhannya tidak terlihat langsung berat gitu. Biasanya dia sedikit demi sedikit, nanti kakinya bengkak dulu, nanti dia cepat capek gitu. Jadi baru nanti ujung-ujungnya ya kalau semakin tua usianya tentu saja kan semakin kerasa seperti itu. Jadi ini kalau mungkin ada pemirsa yang merasakan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Novi tadi gejala-gejalanya, jangan ditunda ya dok ya. Betul. Secepat mungkin dan sedini mungkin untuk memeriksakan diri. Karena kalau sudah sampai hilang nafas ya, ini udah sesak nafas banget tuh agak bahaya juga ya dok. Iya, jadi kalau dia bahkan kalau menurut penelitian ya, kalau orang serangan jantung yang mengalami gagal jantung itu resiko kematiannya mencapai 50%, di atas 50% malah. Jadi tinggi sekali. Jadi kalau udah kondisinya sesak berat itu
resikonya tentu saja lebih tinggi dibandingkan yang baru gejala-gejala seperti yang saya bilang tadi, kaki bengkak, terus cepet capek, atau malam hari sering batuk, itu segera memeriksakan diri saja. Jadi biar kita evaluasi. Jadi semakin cepat kita diagnosa, tentu saja outcome-nya akan semakin lebih baik. Dan tentu saja di sini karena penyakit pembengkakan jantung ini ya ada penyebabnya tadi yang saya bilang, misalnya darah tinggi, diabetes atau lain-lain, tentu saja harus diobati akar permasalahannya. Betul. Kalau enggak misalnya dia sudah kaki bengkak gitu, terus tekanan darahnya nggak terkontrol, ya itu bakal ujung-ujungnya bakal bisa jadi sesak hebat gitu. Jadi intinya sih semuanya harus dikontrol dengan baik, dengan cara tadi harus memeriksakan diri ya, paling tidak sedini mungkin. Dan untuk di Rumah Sakit Siloam bisa menemui Dokter Novi setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita ingetin lagi ya. Nah dok, ketika mungkin pasien nih ada yang langsung kontrol sama dokter, itu biasanya pengobatannya apa aja dok yang harus dijalani? Dia harus treatment, harus konsultasi berapa kali gitu, atau cukup bisa dengan obat atau gimana gitu? Nah seperti yang saya bilang tadi, yang pertama tentu saja prinsip saya kalau kita mendapati kasus seperti ini, kita harus cari penyebabnya. Akar permasalahannya apa sih? Nah, apakah dia ini gagal jantungnya karena hipertensi? Karena tentu saja beda dong, gagal jantung karena hipertensi sama gagal jantung karena penyakit jantung koroner, atau gagal jantung karena kelainan otot. Pengobatannya sedikit ada variasi. Jadi kalau kita mau mencapai outcome yang paling baik, kita harus mencari penyebabnya. Jadi tentu saja pertama dilakukan konsultasi terlebih dahulu untuk saya menggali informasi riwayat pasien ini apa. Apakah dia riwayat darah tinggi lama, apakah dia misalnya riwayat perokok, kan kita harus cari tahu dulu dong ya kan. Nah setelah kita dapatkan informasi tersebut, barulah kita lakukan pemeriksaan kardiologi dasar atau pemeriksaan jantung dasar. Nah yang paling biasanya yang dasar kita lakukan pemeriksaan rekam jantung ya, itu bisa dilakukan pemeriksaan rekam jantung di mana saja, di klinik-klinik ya, kemudian di rumah sakit atau puskesmas terdekat bisa dilakukan. Nah setelah itu biasanya kita akan lakukan bisa lakukan mungkin kalau di puskesmas atau klinik foto toraks ya, foto ronsen untuk lihat. Biasanya kan jantung bengkak tuh kelihatan dari foto ronsen biasanya. Begitu di ronsen jantungnya bengkak, baru deh nanti dari puskesmas merujuk ke saya seperti itu. Baru nanti di saya akan melakukan pemeriksaan advance untuk memastikan yang tadi penyebabnya gimana gitu. Baru akarnya diobatin pelan-pelan. Betul. Gitu. Tapi bisa sembuh kan dok? Nah, penyakit bengkak jantung ini sedikit tricky kita ya. Kita harus optimis ya, meskipun mungkin teman-teman yang sempat divonis punya penyakit ini terus jadi makin pesimis atau apa, mungkin dokter bisa kasih kabar baiknya gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya yang penting adalah early diagnosis ya. Jadi segera kita diagnosa secara dini, kemudian segera kita cari sebabnya dan segera kita obati. Tentu saja yang penting dari semua pemeriksaan kalau intinya gini, kalau jantung sudah bengkak atau sudah melar ya, itu dari beberapa penelitian sulit ya untuk kembali mengecil lagi. Jadi kayak kembali dia normal, ukurannya sebelum dia bengkak itu hampir sangat jarang terjadi. Jadi biasanya yang kita lakukan bukan itu. Jadi kalau jantung bengkak kita lakukan pengobatan bukan berarti nanti dia kempes gitu, enggak ya, tidak. Kita tujuannya bukan ngempesin jantungnya, tapi pertama satu kita menghilangkan gejalanya. Yang kedua mencari akar permasalahan supaya tidak menyebabkan keparahan yang lebih parah. Dan yang terakhir kita menjaga fungsi jantung saat itu. Jadi misalnya kita ketemu gagal jantung nih atau jantung bengkak, belum begitu parah fungsinya, waktu itu kita periksa masih di atas 56. Jadi normal fungsi jantung kita bilang namanya fraksi ejeksi itu di atas 56%. Jadi kalau kita periksa masih di atas 56, kita jaga dengan pengobatan supaya jangan turun. Seperti itu. Jadi kalau buruk ya intinya. Betul, karena dia bisa makin buruk di kemudian hari. Jadi kita jaga. Nah, seperti itu. Kalau dia sudah buruk misalnya kurang dari 50 misalnya 30, ya kita jaga jangan turun jadi 20. Seperti itu. Dan sekarang sudah banyak obat-obatan yang kita berikan yang diberikan secara long term, dapat kita bilang namanya anti remodeling jantung. Dia tujuannya mereverse. Jadi jantung yang sudah melar tadi, jangan jantungnya tuh ototnya tak bikin tambah melar-melar terus. Kita berikan obat reverse remodeling supaya fungsinya bisa membaik. Jadi ada beberapa obat yang sekarang menurut penelitian dapat memperbaiki fungsi jantung. Saya ada pasien dulu dia 20%, kita lakukan treatment sekarang naik ke 44. Udah makin baik artinya. Iya, tetapi memang
fungsinya membaik, tapi secara bentuknya ya jantungnya tetap bengkak. Tapi itu nggak penting karena sekarang dia udah bisa beraktivitas secara normal. Karena fungsinya jadi normal, bukan normal sih, membaik ya, dari 20 naik ke 40 gitu. Intinya gejala-gejala yang mungkin akan mengganggu aktivitas sudah diminimalisir. Betul, seperti itu. Jadi sangat bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Oke, jadi jangan pesimis ya teman-teman. Mungkin ada yang sempat didiagnosa oleh dokter mengalami pembengkakan jantung, itu harus tetap optimis dan bisa dikonsultasikan, bisa pelan-pelan, bukan diobati tapi lebih diminimalisir biar gejalanya nggak makin berat gitu. Iya. Nah, dok, seandainya nih dok, seseorang itu nggak langsung ke dokter atau dia mengkonsumsi obat-obatan di luar dari yang diresepkan dokter, atau dia sharing nih sama temannya, kamu kemarin mengalami gejala-gejala kayak gini-gini nggak gitu, terus temannya bilang, aku minum ini loh, itu bahaya nggak dok nanti dok kalau seandainya dia tanpa konsultasi lalu dia mengambil keputusan sendiri untuk minum obat ini dan ini gitu? Sebenarnya ya jangan ya, karena kan tetap saja kita harus, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mencari penyebabnya dulu gitu. Karena bisa saja kan pembengkakan jantung itu belum tentu pembengkakan jantung. Kadang-kadang ya di ronsen jantungnya nampak besar, tapi ternyata setelah diperiksa enggak. Nah, jadi borderline aja atau dia tengah-tengah gitu, belum melebar banget. Itu ya pengobatannya jangan sembarang sih. Jadi tetap harus konsultasi dulu untuk supaya aman ya. Sebenarnya ada beberapa obat gagal jantung yang diberikan itu punya efek menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya ternyata enggak, tensinya nggak tinggi, terus dikasih obat itu, terus dia tensinya turun, malah pasiennya puyeng dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Betul. Kondisi satu pasien dan pasien lainnya biasanya beda. Iya, jadi sesuaikan. Satunya minum obat ini ternyata yang satu minum obat ini nggak gitu ya. Iya, karena beda. Bisa aja yang satu karena dia darah tinggi kan penyebabnya hipertensi, obatnya ada yang obat darah tingginya. Dan ada beberapa obat bengkak jantung yang menurunkan tensi itu tadi. Jadi hati-hati kalau yang tensinya mepet-mepet atau tensinya rendah ya jangan sembarang minum obat, nanti ternyata salah minum kan jadi lebih berakibat ya. Saya tertarik dengan tadi bahwa ketika kita terlambat menangani kasus pembengkakan jantung bisa sampai ke gagal jantung dan akhirnya tidak terselamatkan. Nah, ini biasanya durasi seseorang sesek sampai dia meninggal, itu kita harus cepatnya gimana sih dok antisipasinya? Itu juga case by case ya, case by case, karena intinya sih kalau dia datang, kita pertama harus menilai kondisi umum pasien tersebut. Apakah dia sesaknya baru, ataukah dia sesaknya udah 2 hari atau 3 hari. Tentu saja kalau orang sesak, tubuh kita itu mengeluarkan kompensasi. Kan karena misalnya dia sesak tuh, paru-parunya ada, maksudnya kalau dia jantungnya bengkak, jantung bengkak ini mungkin saya sedikit reverse mundur sedikit ya, saya jelasin sedikit. Jadi pembengkakan jantung itu kenapa bisa bikin sesak? Karena ya karena fungsi jantungnya menurun, jadi harusnya jantung itu bisa memompa cairan secara normal, ini cairannya nggak kepompa secara normal, ada beberapa yang tersisa, akibatnya masuk ke paru-paru, jadilah paru-parunya terisi cairan, itulah mengakibatkan sesak. Ya, nah jadi tentu saja kalau dia datangnya cepat, jadi baru banget sesaknya baru datang, kita outcome-nya akan lebih bagus tentu saja, karena paru-parunya belum ada istilahnya tuh belum ada gangguan asam basa. Kadang-kadang kalau dia sesaknya udah kelamaan, parunya udah capek, ya tubuhnya sudah asidosis. Jadi biasanya kalau udah kondisi kayak gitu sulit, biasanya outcome-nya juga sangat jelek gitu. Tapi kalau dia cepat begitu sesak cepat datang, itu biasa outcome-nya sangat jauh banget bedanya. Karena kalau dia langsung cepat kita kasih obat untuk bantu ngeluarin cairan dari paru-parunya, kan sesaknya langsung lega. Tapi kalau yang sudah lama, biasanya udah ada komplikasi tuh, paru-parunya karena kelamaan basah, ada infeksi, lama-lama terus asidosis. Asidosis masalahnya banyak, nanti ke otak jadi penurunan kesadaran, ke ginjal jadi jadi berakibat secara sistemik. Sesak itu kalau nggak cepet-cepet ditangani. Jadi intinya kalau sesak segeralah ditanganin, jangan dibiarin lama-lama. Contohnya aja pada kasus-kasus asma ya kan, hanya orang-orang kalau ada riwayat asma harus cepat pakai obat semprot. Nah, kalau keburu lama takutnya sudah kondisinya malah parah, seperti itu. Jadi sama sih, sesak akibat bengkak jantung harus cepat diatasi juga gitu. Dan seperti diinformasikan oleh Dr. Novi tadi ya,
gangguan bukan ya, pembengkakan jantung itu tidak mengenal usia ya teman-teman. Jadi kita selalu menerapkan pola hidup sehat dan pastikan ketika mengalami gejala-gejala ringan segera periksakan ke dokter. Nah dok, ketika seseorang sudah mengalami gejala ringan, terus mereka mungkin menyepelekan, tidak periksa ke dokter, pola hidup yang paling jelek gitu ya, yang bisa berpengaruh pada pembengkakan jantung sebenarnya apa sih dok? Jadi sebenarnya pembengkakan jantung ini balik lagi ya, kembali ke faktor resikonya. Jadi kalau hipertensi ya tadi misalnya dia terlalu banyak konsumsi makanan tinggi garam ya, high salt diet ya. Jadi makanya kan kalau kita diet atau clean eating itu kan saltnya, garamnya nggak boleh banyak kan, makanannya cenderung lebih hambar ya kan. Kalau pernah coba tuh less salt diet atau clean eating ya, itu karena memang garam itu, kalau garam bukan berarti jelek, tidak. Garam itu bila dikonsumsi dalam batas yang maksudnya yang wajar, yang cukup, itu tidak bermasalah. Tapi kalau kita konsumsinya high salt diet, misalnya kita banyak makan junk food ya, kemudian makanan kering-kering, maaf ya, kita kadang-kadang generasi micin ya, generasi micin. Bener. Nah ini harus hati-hati. Jadi karena dia high salt ya, tinggi garam. Jadi kalau dia ada hipertensi, dia akan membuat tensinya akan sulit terkontrol. Satu. Yang kedua, garam itu kalau di dalam tubuh dia bersifat secara kimia mengikat air. Jadi kalau dia lagi bengkak atau dia lagi sesak nafas atau dia lagi mengalami gagal jantung ya, ya garam yang tinggi malah membuat dia makin sesak. Gitu. Dan efek obat yang nanti kita akan buat untuk mengurangi cairan itu akan terhambat. Kita bilang namanya resistensi diuretik. Karena marah tubuhnya nggak bisa ngeluarin itu karena ketahan sama garam di dalam tubuh dia. Makanya selalu konsumsi makanan tersebut in moderation ya, jangan terlalu too much, not too much ya. Jadi secukupnya saja dikonsumsinya. Kalau garam biasanya ukuran ya, kita kan kepo ya sebenarnya. Kita boleh konsumsi garam seberapa sih dok? Ya kurang lebih sih disarankan ya, kalau dia bukan ada masalah jantung biasanya kita kurang dari 5 gram satu hari. Tapi kalau dia udah ada masalah jantung biasanya kurang dari 3 atau kurang dari 2, tergantung kondisi jantungnya ya. Semakin berat ya garamnya makin dikit. Tapi bukan berarti tidak ya, tetap ada. Karena garam itu dia kalau kurang berbahaya, kelebihan juga tidak baik gitu. Kalau garam kurang, pasiennya bisa nggak sadar, jadi makanya harus cukup levelnya. Jadi kita jaga. Kemudian yang lain adalah gaya hidup ya, sedentary lifestyle. Sekarang penyakit jantung, gagal jantung juga dibagi jadi 2 ya. Pembengkakan jantung itu kita bagi jadi 2. Yang tipe gagal jantung yang mengalami penurunan fungsi jantung sama yang tidak. Kalau yang tidak biasanya sering sangat dipengaruhi oleh aktivitas. Misalnya orangnya gemuk ya, kemudian maaf ya, orangnya badannya gemuk, kemudian tidak pernah beraktivitas, sedentary di rumah, maaf ya, mungkin mager makan tidur doang ya, nggak pernah aktivitas. Nah itu bisa beresiko. Sekarang ya, kita dari penelitian yang dilakukan di Amerika terakhir itu dapat mencetuskan gagal jantung diastolik namanya. Jadi ada istilah baru lagi, tapi itu dikarenakan gagal jantung diakibatkan karena sedentary lifestyle. Jadi makanya jadi makanya harus nggak boleh mager ya, harus mungkin ya jangan sering nonton TV. Maksudnya jangan nonton TV doang gitu, karena banyak WFH, kita lakukan aktivitas lain ya, kita nge-grab kita berkebun misalnya di belakang ya, bersih-bersihin rumah gitu. Intinya jangan mager sih. Ya, kalau bisa jalan 30 menit, nanti 30 menit sampai 30 menit per sesi, 3 kali seminggu. Sebenarnya sangat ringan ya kita menjaga kesehatan tubuh. Kalau kita bergadang nih dok, ini bahaya nggak? Saya langsung tanya untuk kita pribadi nih ya. Kalau kayak kami kan aktivitasnya lebih ke bergadang ya. Kalau aktivitas rutin pasti. Tapi bergadang ini sebenarnya bahaya nggak sih dok untuk jantung? Iya, jadi memang kalau ya pada umumnya ya kita butuh kerja ya kan. Jadi memang tapi sebenarnya menurut penelitian memang tidur itu penting sekali untuk menjaga kesehatan jantung. Karena contohnya aja, kurang tidur bisa bikin tensi kita naik. Benar. Ada sering datang tensi tinggi, semalam nggak tidur dia begadang. Ya, main ya. Iya, nah, tensinya malah naik. Jadi itu tidak baik. Jadi memang kalau secara jantung sih disarankan tidur 6 sampai 8 jam, minimal 6 sih. Minimal. Jam. Jadi memang harus menjaga ya gitulah. Tapi pada kenyataannya memang
Ya sulit ya, apalagi kalau dokter tuh sering jaga malam 24 jam ya. 24 jam, jadi harus pinter-pinter memastikan 6 jamnya dapat jadi per hari. jadi tetap jaga kesehatan. Jadi intinya sih ya mungkin kalau dilakukan sekali-sekali once in a while sih it's okay. Maksudnya tidak dilakukan tiap hari ya begadangnya gitu. Misalnya kayak kita cuman kadang seminggu untuk sekali mungkin ngejar target atau apa, it's okay sih. Tapi tetap jaga kesehatan kita terlebih dahulu sih. Kalau udah nggak nyaman ya peka ya sama kondisi badan kita. Betul. Jadi teman-teman kesehatan jantung kita tuh perlu dijaga dan perlu kita cek. Sebenarnya lebih bagus seperti apa, Dok? Apakah menunggu kita punya gejala baru kita ke dokter, atau sebenarnya ada pemeriksaan di Siloam juga yang bisa dipakai oleh pasien untuk memastikan jantungnya sehat atau gimana gitu? Betul. Jadi kalau kita sudah berada pada berada pada resiko usia yang sudah mendekat, misalnya kita udah 40 atau 35 ke 40, atau kita punya faktor resiko yang tinggi, misalnya orang tua kita keturunan sakit jantung gitu, keturunan stroke, ya, sebaiknya usia 30-an pun kita sudah boleh melakukan medical check up ya. Atau apalagi bisa lebih mudah kita lakukan kalau kita punya keluarga punya sakit jantung usia muda. Jadi kita misalnya ayah kita atau keluarga kita ada yang mengalami serangan jantung di usia muda, kita harus periksanya lebih muda lagi, lebih awal. Kayak gitu. Apalagi kalau kita gemuk dan lain-lain. Cara paling gampang ya kita bisa melakukan medical check up. Medical check up menilai apa? Periksa darah ya, melihat apakah level kolesterol kita berada di level yang aman. Kemudian di tensi, apakah tensi kita tuh tinggi. Cek gula darah ya. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan rekam jantung. Ini yang dasar sih, bisa dilakukan di mana saja yang available buat pemirsa. Nah, kalau di Rumah Sakit Siloam kita sudah melakukan pemeriksaan yang lebih advance, karena tentu saja kan tujuan saya adalah kita mencari penyebab permasalahan daripada pasien. Jadi pemeriksaan selain medical check up tadi juga tersedia di rumah sakit kita lakukan juga pemeriksaan yang lebih advance. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan treadmill. Nah, jadi kalau dengan orang yang tidak ada keluhan, saya pengen cek aja, Dok, saya ada masalah jantung apa tidak, bisa kita lakukan pemeriksaan treadmill untuk mencari apakah kita ada penyakit jantung koroner atau tidak. Kemudian kalau kita curiga dia ke arah pembengkakan jantung, kita bisa lakukan pemeriksaan echokardiografi ya, echo bahasa singkatnya. Itu sejenis pemeriksaan seperti USG untuk menilai fraksi ejeksi daripada jantung. Jadi kita bisa menilai seberapa persen fungsi jantung kita dan apakah ototnya menebal ataukah ada bocor apa tidak, itu bisa kita nilai dari situ. Seperti itu. Bahkan kalau memang ternyata tidak bisa kita nilai dari pemeriksaan dua ini, kita juga bisa lakukan CT scan jantung di Siloam. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau tanya biaya dan sebagainya, itu bisa ya nanti kita tulis di deskripsi kita berapa biaya untuk masing-masing pemeriksaan jantung di Rumah Sakit Siloam Silampari. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena di Rumah Sakit Siloam Silampari juga sudah melayani pasien BPJS Kesehatan ya. Jadi Anda juga bisa, pasien BPJS Kesehatan maupun pasien umum bisa mendapatkan layanan maksimal di Rumah Sakit Siloam Silampari. Dan pastikan Anda pasti memeriksakan kesehatan Anda secara rutin dan menjaga pola hidup sehat. Dan dokter, ada mungkin masukan untuk pemirsa yang mereka masih khawatir, masih mungkin bingung gimana caranya supaya jantungnya tetap sehat, supaya bagaimana mereka bisa menjalani aktivitas setiap hari dengan lancar tanpa harus ketergantungan dengan obat. Gimana, Dok? Jadi sebenarnya ketergantungan dengan obat ini tergantung kondisi juga. Karena kalau misalnya penyebabnya adalah seperti hipertensi, tentu saja obat hipertensi harus minum selain dengan diet yang lain-lain. Karena kalau misalnya tensinya nggak terkontrol, ya jantungnya tentu saja akan mengalami komplikasi. Jadi tergantung case-nya. Tapi kalau misalnya dia penyebabnya itu karena masalah, contohnya penyakit jantung bengkak yang istilahnya seperti diastolic heart failure yang ringan, yaitu mungkin setelah gejalanya perbaikan, mungkin dia tidak perlu minum obat secara rutin. Bisa kita saranin yang tadi saya bilangnya less salt diet, kemudian aktivitas secara olahraga secara rutin ya, kemudian makan makanan yang dengan pola hidup yang sehat seperti itu. Hindari rokok ya, tadi saya lupa ya, hindari rokok seperti itu. Jadi sangat tergantung dari
masing-masing kasusnya gitu. Oke, jadi teman-teman sekali lagi kita kasih kesimpulan ya, Dokter Novi udah kasih kita sharing ilmu gimana caranya menjaga kesehatan jantung, olahraga minimal 3 kali dalam sepekan dalam waktu durasi waktu 30 menit ya masing-masing. Setiap kali olahraga, pastikan tidak merokok, pastikan juga jangan keseringan begadang ya, kalau bisa 6-8 jam per hari, dan kurangi konsumsi garam berlebih gitu. Betul. Tapi kalau sesekali boleh ya dok. Kalau kita lagi pengen makan yang pakai tepung serbaguna nggak apa-apa ya. Oke, itu saja teman-teman perbincangan saya dengan Dr. Novi. Anda bisa menjumpai beliau di Rumah Sakit Silam Paris setiap hari mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengkonsultasikan kesehatan jantung Anda. Semoga perbincangan saya dengan Dr. Novi bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Semoga sehat.